Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, di video ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 untuk muatan IPS. Kompetensi dasar 3.2. Materi yang kita pelajari di video ini adalah interaksi untuk pembangunan sosial budaya. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Manusia tinggal dan menempati lingkungan tertentu. Lingkungan sendiri artinya adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tak hidup. Dalam lingkungan tersebut, manusia akan melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari bantuan dan interaksi dengan orang lain. Yuk kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan individu dengan individu atau perorangan dengan perorangan, individu dengan kelompok atau perorangan dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Berikut ini contoh interaksi individu dengan individu atau perorangan dengan perorangan. Terjadi ketika dua orang berjabat tangan, seorang dokter sedang memeriksa pasiennya, ibu sedang menyuapi anaknya, guru les privat sedang membimbing siswanya, dan kasir melayani pembayaran dari pembeli. Contoh interaksi individu atau perorangan dengan kelompok. Yang pertama, pembina upacara sedang menyampaikan amanat upacara. Yang kedua, seorang ustaz berceramah di depan jamaahnya. Yang ketiga, tokoh publik atau tokoh masyarakat yang berpidato di depan masyarakat umum. Dan guru menjelaskan materi di depan seluruh muridnya. Kemudian contoh interaksi kelompok dengan kelompok, misalnya pertandingan antar tim olahraga, pertunjukan tim seni di hadapan para penontonnya, pertandingan tarik tambang, dan diskusi antar kelompok yang berbeda. Interaksi sosial penting dilakukan oleh manusia, karena dengan interaksi sosial, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat mencapai tujuan bersama. Nah, kita tinggal di lingkungan masyarakat yang majemuk. Masyarakat yang majemuk adalah masyarakat yang memiliki beragam perbedaan. Di lingkungan masyarakat tersebut, kita dapat menjumpai interaksi sosial yang mengarah dan mempererat persatuan, dan interaksi sosial yang mengarah perpecahan. Perlu kita pahami betul bahwa interaksi yang mengarah perpecahan harus kita hindari agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Berikut ini contoh interaksi yang mengarah persatuan. Misalnya, masyarakat bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua, tim paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka sedang mengibarkan bendera merah putih. Selanjutnya, festival budaya yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat, serta masyarakat menyelenggarakan upacara adat daerahnya. Kemudian contoh interaksi yang mengarah perpecahan, misalnya perkelahian antar teman. Kelompok supporter olahraga yang membuat kerusuhan karena kekalahan tim olahraga yang didukungnya. Contoh ketiga, perilaku yang tidak mematuhi tata tertib atau hukum yang berlaku. Dan yang keempat, perlakuan diskriminasi pada pihak lain. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan pada pihak lain karena karakter atau keadaan tertentu yang dimilikinya. Nah, tindakan atau interaksi yang mengarah perpecahan sebaiknya dihindari demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk.
Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki perbedaan dan keragaman, meliputi keragaman agama, suku bangsa, dan budaya. Oleh karenanya, diperlukan interaksi positif dalam menghadapi perbedaan saat berinteraksi, agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Ada 3 teori sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia untuk menghadapi perbedaan. Teori sosial budaya yang pertama adalah musyawarah. Musyawarah berarti duduk dan berunding bersama untuk menyelesaikan permasalahan bersama dan mencapai mufakat. Teori sosial budaya yang kedua adalah gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan teori sosial budaya yang ketiga adalah paternalistik. Paternalistik artinya hubungan pemimpin dengan anggotanya seperti hubungan ayah dengan anaknya. Nah, ketiga teori sosial budaya tersebut dapat menjadi modal pembangunan nasional bangsa kita. Pembangunan sosial budaya artinya proses perubahan yang terencana dan dirancang untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk secara adil dan makmur di bidang sosial dan budaya. Berikut ini contoh upaya pembangunan sosial budaya yang dilakukan oleh para warga. Misalnya, mengadakan kegiatan gotong royong, menolong warga lain yang kesulitan atau yang sedang mengalami musibah, mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan bersama, mengembangkan kebudayaan daerah, dan melestarikan tradisi daerah. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.